Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau lakukan tentang hal apa yang ingin dia katakan ke kamu, ya, ke kita. Aku akan ada dua deck ya di sini. Oke, aku akan ambil satu deck lagi. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel aku Lucky Tarot MS. Dan alhamdulillah tadi aku udah ngambil cetakan tentang perjalanan maskulin, tentang di bawah alam sadarnya maskulin sudah selesai dicetak, tapi memang masih belum ada covernya ya guys, karena aku masih harus mencari yang bisa mencetak covernya. Dan ini sudah jadi, lumayan banyak ya. Ini ada 97 lembar dan insya Allah ini bisa resonate ya. Tapi ini nggak aku baca dulu hari ini karena aku harus ritualkan dulu, aku zikirkan dulu ya untuk mendapatkan energinya ya. So, ini ada dua deck, insya Allah ini bisa resonate buat kita. Kalian bisa pilih deck 1, deck 2 ya. Aku kasih waktu 3 menit, dibayangkan orangnya, ditarik nafasnya, bertelepati dalam 3 menit. Oke? Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Oke? Oke, aku kasih waktu 3 menit, silahkan. Oke, kita mulai ya. Kita baca doa dulu ya guys. Insya Allah ini bisa membawa informasi. Dan tetap mintanya kepada Allah, bagaimanapun ini hanya sebagai prediksi, sebagai payung. Dan tarot di channel aku ini bukan mainan, tapi juga bukan Tuhan. Tetap kita mintanya kepada Allah, hinanya sebagai payung. Jadi bijak dalam menonton, energi bisa terbolak-terbalik, tidak utamakan dengan fisik, tapi energi. Oke? Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oke, kita mulai ya. Aku akan milih deck 1. Oke? Alright, apa kabar everybody, my soulmate? Thank you ya selalu watching. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada Five of Cups and the Star. Ini jelas banget ya, dia ada kekecewaan ya tentang harapannya dia, tentang kesuksesannya dia, dan dia juga masih stuck ya, belum bisa move on karena dia masih memikirkan tentang harapan dan cita-citanya dia yang banyak kegagalan di sini karena ada three party yang mana dia tidak mengindahkan dan menghargai ketulusan hati kamu di sini, sehingga dia berpikir kembali tentang harapannya yang tidak ada kemajuan. Hal yang ingin dia katakan. Hal yang ingin dia katakan.
Four of Swords, Three of Swords, Seven of Swords. Alright. Hal yang ingin dia katakan ke kamu kalau saat ini dia terluka, dia terhianati, dan dia dimanfaatkan. Dia lelah banget ya, energinya lelah, capek, dan banyak ketakutan tentang pengkhianatan. Dan ada devil, dia marah banget ini, kesel banget ya hal yang ingin dia katakan ke kamu. Karena dia udah gak ada lagi harapan untuk kesuksesan, banyak kegagalan yang dia hadapi, dan ini membuat dia capek, lelah, dan juga membuat dia belum bisa move on ya dari pengkhianatan, karena dia banyak ketakutan juga. Dia coba merenungi dirinya, ternyata ya apa yang dia lakukan dia sadari, dia coba introspeksi diri, karena dia terhianati ya dengan adanya three party yang dia lakukan. Dia sadari apa yang dia lakukan ke kamu tuh memang membuat kamu capek juga, membuat kamu lelah, membuat kamu banyak ketakutan. Sekarang dia rasakan ya, ada Three of Swords and the Seven of Swords and the Devil. So ini orang memang belum bisa move on, belum bisa melupakan peristiwa yang dia lakukan, sehingga dia banyak kekacauan dalam cita-citanya dia dan harapannya dia, dan dia lelah banget untuk bisa healing karena ya dia terlalu terhianati, tersakiti, tapi dia selalu memakai topeng, sehingga dia selalu mencari jalan pintas, bisa dengan black magic lagi ataupun addiction lagi di sini. Karena aku lihat di sini ada Eight of Pentacles in the reverse, Two of Wands, and the Hermit. Okay, the Ten of Pentacles and wow, okay, the Lovers and the Hangman. Ini jelas banget ya, dia coba untuk mencari orang pintar, atau aku lihat juga ini dia pasrah ya tentang unionnya dengan kalian. Yang seharusnya dia sudah bahagia karena ini perjalanan twin flames ya, yang harusnya dia harus memperjuangkan ya, harusnya percaya diri bisa mensukseskan di sini. Tapi ternyata dia gantung, dan dia sadari kalau apa yang dia lakukan ke kita ini sekarang banyak kegagalan tentang dua pilihannya ini, terutama tentang masa depannya dia. Dia coba untuk mengoreksi diri guys di sini. Dan di sini dia banyak sekali bekerja keras ya tentang keuangan, tapi tidak menghasilkan apa yang dia inginkan, terutama tentang kesuksesan, tentang partnership. Karena dia terluka lagi ya, banyak pengkhianatan yang terjadi dalam kehidupannya dia saat ini, sehingga dia banyak kekesalan, amarah, dan juga kebencian yang dia hadapi sekarang. Dan ini membuat dia banyak ketakutan ya tentang pengkhianatan yang dia lakukan di masa lalu, makanya dia belum bisa healing, dan dia selalu mencari jalan pintas. Kita lihat ya tindakannya dia ke kita selanjutnya. Ace of Swords, the Two of Cups, the King of Wands, and the Wheel of Fortune. Knight of Wands, Seven of Pentacles. Ya, aku lihat di sini dia memang ingin kembali lagi ya. Ini yang aku rasakan energinya. Karena ada Ace of Swords, Two of Cups, ini jelas banget dia coba untuk memberikan kejelasan bisa union. Ini rencananya dia, karena dia merasa kalian adalah takdirnya, twin flames-nya.
Dan di sini dia coba untuk mengambil resiko bisa menumbuhkan lagi perasaan dengan kita. Tapi memang di sini ya dia coba untuk membayar karma ya. Dia nekat sebenarnya, dan dia coba belajar sabar ya untuk bisa menumbuhkan perasaan. Tapi yang aku lihat di sini memang dia banyak kekecewaan ya dari adanya keputusan secara sepihak, entah dia dari orang ketiga dan dia ke kamu atau kamu ke dia di sini. Dan ya dia coba untuk memutuskan tentang kejujuran, tapi memang dia belum bisa move on dari kenyataan ya di sini, sesuatu yang sudah berakhir. Dan dia ingin kembali dengan twin flames dan soulmate-nya di sini yang aku lihat, karena dia merasa dengan twin flames ataupun soulmate ini punya kesuksesan dan harapan dan bisa sembuh. Dan dia lelah dalam permainannya dia, seseorang yang sudah berkomitmen tapi dia selalu memberikan janji manis. Ini bisa dengan orang yang sudah menikah ya, tapi atau yang belum juga nggak apa-apa, tapi yang penting dia tuh selalu ingkar janji ya. Dia janji tapi tepatinya lama, tidak pasti. Dan dia selalu menghadirkan triparty, yang mana dia selalu merencanakan untuk mencari keberuntungan dari setiap orang yang suka dengan dia, karena dia orang nekat ya, selalu mencari jalan pintas, mencari kepuasan diri, dan orangnya nggak takut akan tantangan ya, karena dia selalu memakai topeng untuk mendapatkan hasil. Dan ya dia gunakan addictionnya, bisa dengan ilmu hitam, pelet, ataupun seksual, ataupun drugs ya di sini. Dan kecemburuannya dia, karena dia addiction tentang itu, dan dia obsesi tentang karir ataupun keuangannya dia di sini. Ten of Wands, Five of Pentacles, the Strange, the Death, and Temperance. Wow, the Emperor matching twin flames. Ini jelas banget, the Six of Cups and the Ten of Cups. Alright, ada sesuatu yang sudah ending ya, perjalanan twin flames, dan perjalanan dia juga kehilangan soulmate-nya ataupun twin flames. Dia menjalankan dengan orang baru ini yang dia rasa adalah soulmate-nya, tapi ternyata tidak sesuai ya. Dia kehilangan dari apa yang sudah dia perjuangkan, yang sudah dia beranikan, tapi dia coba untuk kuat ya, karena dia kehilangan tentang keberanian, kehilangan tentang tujuan hidup ya, dan juga dia sulit banget ya untuk bisa melewati skandalnya dia, ataupun dia banyak tertekan dan juga banyak masalah yang dia hadapi sekarang, terutama tentang keuangan yang membuat dia sedih, membuat dia merasa sulit untuk melupakan ataupun mengakhiri karmanya. Aku lihat di sini memang ada kekacauan tentang perjalanan twin flames ataupun soulmate yang harus break up ataupun selesai, diistirahatkan dulu, karena ini memang sudah takdirnya ya, tentang pembayaran karma dalam sebuah hubungan, untuk bisa membayar karma masing-masing. Dan ya pada akhirnya di sini apa yang dia lakukan ini akan berbalik, karena apa yang dia tanam itu yang akan dia dapati. Karena di sini ada pembayaran karma yang harus dia jalani, mau tidak mau ya. Semakin dia lari ya, semakin dia akan menanam tentang keburukan karmanya lebih parah lagi kalau dia lari. Di sini aku lihat hal yang ingin dia katakan, dia akan fokus ya untuk bisa sembuh dirinya dan berharap ya untuk bisa ketemu lagi dengan kita, ini planningnya. Tapi memang dia terluka ketika dia datang. Dia terluka dengan tripartinya. Dia akan coba untuk kembali lagi kita dengan toxic energinya, sehingga di sini kalian harus bisa lebih berhati-hati ya, karena di sini dia banyak kekacauan dalam perjalanan twin flames, dan dia belum bisa move on dari koneksi ini ya. Dan dia banyak ketakutan tentang karma yang dia buat, dari pengkhianatan yang dia tanam dan juga dia jalani dengan kita.
Oke. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Hal yang ingin dia katakan ya, kalau aku lihat dia ada pembayaran karma ya, terhianati dari pertualangannya dia sendiri, dan dia juga menanam tentang kemarahan dan kebencian untuk kehidupan dia sendiri. Dan di sini dia juga banyak ketakutan dari petualangannya dia, dari permainannya dia, dan juga janji-janji manisnya dia. Ini membuat dia ya harus menunggu, dan dia harus belajar bersabar ya untuk bisa sukses kembali. So, aku harap ini bisa membantu kalian ya. Jangan lupa dibantu subscribe, di like, and di hits, dan juga no skip iklan, karena itu membantu pendapatan aku ya di YouTube. Terima kasih, dan aku doakan kalian selalu sehat ya. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. Hal yang ingin dia katakan. Wow. The Knight of Pentacles, Page of Cups in reverse, and the Chariot in the reverse. Two of Swords, the Knight of Wands, the Strange. Okay. The High Priestess. So di sini dia ada sifat yang menjadi immature ya, karena dia banyak kegagalan ya dari kerja kerasnya dia, terutama dalam hubungannya. Dan apa yang dia sudah usahakan, dia banyak kegagalan dan dia menjadi sensitif di sini. Dan ya di sini dia menjadi orang yang immature, terutama dia menjadi orang yang pengecut dalam mengambil sebuah pilihan yang mana dia harus hadapi sebenarnya dari dua pilihan ini, dan dia harus berani mengambil tindakan ya untuk bisa reconciliation lagi sama kamu atau tidak ya, di sini yang aku lihat. Dan ya dia coba bekerja keras ya tentang kegagalannya dia, karena dia orangnya keras kepala ya ketika dia menginginkan sesuatu. Dan sini aku lihat memang dia menjadi sensitif ya, karena dia menjadi orang yang pengecut, gampang marah, emosi ya di sini. Terutama dia banyak ketakutan dalam memilih, dan ya dia harus memberanikan diri untuk bisa menegaskan keinginannya dia atau tujuan hidupnya dia. Karena aku lihat di sini juga the bottom of the deck ada the Knight of Cups, Eight of Cups, and the Three of Pentacles, Two of Cups, and the High Priestess. Ini jelas banget dia masih bermain energinya, dan dia masih menggunakan spiritual juga ya, bisa dengan orang pintar ataupun dengan dia menonton tarot ya, dan dia menanyakan dan melihat kondisi percintaannya kalian di sini. Walaupun dia kecewa ya tentang dia memberikan cinta ataupun harapan di masa lalu, tapi dia memulai kembali berkomitmen bisa dengan kamu, tapi ada orang ketiga lagi. Makanya di sini ya dia orangnya nekat ya ketika dia menginginkan sesuatu, karena energinya belum bisa menjadi king, dan ya dia coba untuk memuaskan tentang kekuatannya dia. Yang aku lihat di sini tindakannya dia selanjutnya ke kamu ya, karena dia sensitif banget ya dengan apa yang dia kerjakan, usahakan. Ini banyak kegagalan sehingga dia banyak ketakutan dalam memilih pilihan dia. The Sun,
in the reverse. Ten of Cups, Four of Wands, The Fool. Ya, orangnya nekat banget ini, keras kepalanya tinggi sekali. Sorry ya guys, ada tukang es di belakang. Biasalah aja sore ya. Ya, aku lihat seperti itu. Knight of Cups, ya dia akan coba untuk datang nekat karena ya dia banyak kegagalan ya dengan apa yang dia jalani saat ini. Karena dia kan dia nggak mau kembali sama kamu dan dia nggak mau minta maaf. Pada akhirnya dia gagal. Dan di sini ada ketidakbahagiaan tentang kebahagiaan dia di luar sana. Dan dia coba untuk bisa reconciliation lagi nanti, dan dia nekat untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Tapi memang dia pengennya sama kamu ini tanpa harus ada komitmen. Jadi dia nggak mau dikengkang, nggak mau dikontrol, tapi dia karena dia akan memberikan perhatian lagi sama kamu, tapi dia maunya kamu dikontrol dia, sehingga dia yang megang kendali dan bisa menstabilkan. Ya, kalau hubungan dikontrol buat apa? Emang kamu sekolah dikontrol sama guru, menjadi pinter sih nggak apa-apa. Kalau dikontrol sama pasangan, ya kan nggak baik juga, ya. Karena cinta itu nggak perlu dikontrol, sejalannya. Di sini banyak kegagalan dari kestabilan keuangannya dia, dan aku lihat memang dia banyak ketidakbahagiaan dan harapannya ini banyak banyak kehilangan harapan karena dia orangnya tidak mau minta maaf ya selama dia masih bahagia di luar sana. Ya, ini yang aku lihat. Dan sebagian dari kalian dia juga pengecut ya untuk bisa kembali reconciliation. Kenapa? Karena dia nekat dalam pilihannya dia. Terutama di mana dia ada dua pilihan, dia selalu inginnya yang bebas, yang bisa memberikan kebebasan buat dia ya di sini. Tapi ternyata ya dia berani mengambil resiko nanti petualangannya dia, jadi ingin mengendalikan kalian lagi karena merasa kalian ini adalah soulmate-nya dia, karena dia banyak kegagalannya tentang kesuksesannya dia. Dan aku lihat di sini memang dia orangnya tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Dia akan memberikan hubungan sama kalian lagi nih, tapi dia maunya di bawah kendalinya dia. Aku lihat dia memang coba untuk nantinya ya hal yang ingin dia katakan. Dia ingin memperbaiki apa yang sudah dia lakukan ke kamu dari adanya kegagalan dan juga cara dia pengecut ya dalam Waalaikumsalam dalam menjalani hubungan dengan kalian untuk union ataupun tidak. Ini banyak ketidakseimbangan dan juga banyak masalah ya di sini karena dia ingin bebas, sehingga dia mengambil resiko untuk berpetualang memberikan cinta sama yang lain. Tapi ternyata cara dia salah karena dia banyak ketidakbahagiaan dan harapannya dia banyak hilang, sehingga dia menjadi sensitif ya, dan juga menjadi imatur ketika kembali sama kamu juga di sini ya, karena dia orangnya nggak mau diatur, dia bossy banget, dan dia orangnya selalu bisa memberikan kendali karena dia merasa kuat dan dia merasa ya gue ini soulmate lu, gue ini twin flame lu, jadi ya lu nggak bakal bisa hidup tanpa gue. Jadi di pikirannya dia ya, ini yang aku lihat di sini. So di bottom of the decknya ada Four Swords, Three of Swords, the Queen of Cups, and the Judgment, Nine of Pentacles. Ya, dia coba untuk menyenangkan dirinya ya. Dia memantau kamu nih yang sudah happy tanpa dia, yang sudah bisa bangkit, dan dia sadari banget kalau dia sudah melukai kamu, sehingga dia terluka sekarang dengan kebahagiaannya kamu. Ya, makanya dia
coba untuk berintrospeksi diri, tapi memang sifatnya masih labil ya, karena terkadang dewasa, terkadang kayak anak kecil, sehingga dia sensitif banget nih untuk bisa union, untuk bahagia sama kamu, karena dia selalu tidak bisa memilih mana yang baik dan tidak, karena dia merasa kuat, merasa bisa mengendalikan. Di sini yang aku lihat. Dan memang dia banyak kegagalan dari keuangannya juga ya, kesabilan dia, karena dia orangnya nggak sabaran. Dan dia jadi pengecut ya ketika untuk komitmen, kalau aku lihat, karena dia nggak suka dikengkang, nggak suka ada ikatan, dia maunya kebebasan. Di sini yang aku lihat, jadi dia bisa memberikan cinta sana sini tanpa harus dikengkang, tanpa harus dikontrol kehidupannya dia. So guys, ini yang aku lihat dalam hal yang ingin dia katakan ke kamu. Insya Allah ini bisa resonate buat kamu. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku. Lucky Terot MSN. Take care of you guys.